Bagus banget akhirnya kita sampai. Pak Lu bilang terima kasih sampai nangis. Sudah kubilang berkali-kali tolong kamu. Jangan ikut aku lagi oke? Ini parkiran Bandung bukan rumahmu. Emangnya kamu ngurusin? Singkatnya jangan ikut aku lagi. Kalau kamu ikut aku lagi, berarti kamu punya niat jahat sama aku. Jangan ikut aku lagi kalau mama tahu. Aku bakal susah jelasinnya. Mama sini. Dah ya dah. Narik mama lari cepat banget ngapain sih? Aku kasih tahu jalan cepat ada hal bagus apa hal bagusnya? Tante lama tidak jumpa. Halo. Tante, Halo kamu bilang Lin ini tadi. Bilang sama aku hal bagus. Yaitu kamu anak ganteng. Aduh mama kenapa nggak bilang dari tadi? Ini beneran hal bagus hal besar. Hal besar mama dia ke Bandung jemput orang. Tapi dia jemput orang lain bukan kamu. Mama tahu kalian berdua jemput mama. Bukan apa sih? Pak Lu cepat jelasin ke mama. jelasin apa tante benar. Kami berdua memang jemput tante. Lihat kan apa ku bilang kamu bilang. Kamu bilang Lin ini waktu biasa. Pas ada masalah dia diam. Tapi pas ada hal besar. Dia pasti kasih kejutan besar ke mamanya. Itu. Cepetan pulang yuk oke tante bikin makanan enak. Oke. Diam ngapain bawa koper? Tante kita pergi. Ayo cepat pulang. Sama tante jangan sungkan. Nenek ini beneran realistis. Hari ini hari yang baik. Apa yang diinginkan bisa tercapai. Hari ini besok hari yang baik. Buka pintu rumah aku sambut menantu. Bagus beneran bagus. Bagus apa bagus masuk? Masuk ngapain sih mama ngapain sih? Ngapain kamu? Lihat udah cukup belum sih? 5 kata belum cukup senenya sampai gak bisa ngitung. Itu 5 kata ya cepet banget udah cukup. Anda bisa aja gak peduli sama penampilan. Kasih muka dikit dong sama saya. Aku bilang ke kamu mama udah nunggu-nunggu. Akhirnya kamu bawa pulang cowok ganteng. Lihat tuh matanya. Lihat tuh mulutnya, lihat tuh kumisnya. Seksi banget kan mama? Hidungnya bikin tergoda aku bilang ke kamu. Lihat tuh dia lebih ganteng dari artis-artis di sinetron. Kamu bilang gimana sih dia bisa seganteng itu? Gak ada cacatnya sama sekali. Dia udah seganteng itu kamu masih mikirin muka. Cepetan dong semangatin ajakin. Bego banget sih kamu kayak patung aja. Ngapain di sini deket-deket sama aku kamu gak kenal mama kamu ya? Dia kan pertama kali datang ke rumah baru kita. Jangan bikin dia gak nyaman. Jaga baik-baik ya denger gak aku gak mau. Anak ini aku bilang ke kamu. Pergi makan buah sama dia ayo gak mau. Anak ini ambil aku bilang ke kamu. Cepetan pergi aku gak butuh ditemenin. Aku kesel liat kamu cepetan pergi. Cepot. Ayo. Sedang makan buah.
Terima kasih Tante. Sama-sama makan aja. Kamu bilang aku beneran seganteng ini ya? Lusinuo, kamu sengaja ya? Lo hari ini ketemu aku langsung mau isengin aku ya? Aku pengen denger yang jujur. Bilang aja. Jujur aja. Awalnya aku gak kepikiran alasan apa biar kamu percaya. Aku lagi mikir. Kamu malah bantu mikirin. Aku lihat kamu pengen aku temenin masuk. Ya udah aku ikutin aja. Lanjutin omongan kamu. Kamu pinter juga ya nyalahin orang. Ternyata kamu ke rumah kita ini udah direncanain ya? Nah itu tanya kamu dong. Mikir-mikir aku kayaknya kena tipu deh. Kamu tak tahu malu. Apa kamu benar-benar marah atau senang di dalam hati? Aku bilang padamu ini karena ibuku ada di rumah. Kalau tidak aku sudah meledak dan menendangmu keluar. Apa kamu belum pernah membawa pria secakep aku pulang? Lihatlah betapa bahagianya ibumu. Lin, ayo ke dapur. Bantu ibu mencuci beras. Tidak Bu, aku ingin mengobrol dengannya sebentar. Lihatlah di depan Sinuo. Kamu juga harus menunjukkan sisi baik hatimu. Benar kan? Sinuo, jangan lihat Lin kita yang biasanya. Meski terlihat ceroboh, tapi dia sangat lembut dan baik hati. Percayalah padaku, anak ini punya hati yang baik. Jika ada yang menikahinya, aku katakan padamu, dia pasti akan sangat beruntung. Benar sekali apa yang dikatakan Bibi. Apa-apaan Itu kamu, benar. kenapa kau lakukan ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Sinuo, makanlah. Bibi, aku akan makan ya. Makanlah, jangan sungkan. Ibu sudah lama tidak pulang. Aku sangat merindukanmu, setiap hari tidak bisa makan dengan baik, tidur pun tidak nyenyak. Apalagi lambungku sudah mulai protes. Lihat aku, apakah aku kurusan? Kurus itu bagus. Lihat dirimu seharian hanya mikirin makan. Baru beberapa hari saja lihat sudah tambah berat badan. Haruskah aku membuatmu lapar 2 hari lagi? Jangan sampai akhirnya seperti ibu ini. Nanti tidak ada yang mau sama kamu, iya kan Sinuo? Bibi benar sekali. Cepat makan, cepat makan. Ibu, apa yang sedang kamu lakukan? Aku bilang hari ini Sinuo adalah tamu istimewa. Jangan hanya sibuk makan sendiri. Kamu harus menjaga Sinuo dengan baik kan? Bibi, aku tidak apa-apa, seharusnya aku yang menjaganya. Ini tidak bikin gemuk. Dia sudah besar, mana perlu orang lain menjaganya. Kalau begitu kamu juga sudah dewasa, bukankah ibu selalu menjagamu? Cepat ambilkan lauk untuk Sinuo. Cepat, cepat. Ambilkan lauk. Itu baru benar. Sedikit saja, jangan terlalu banyak. Sinuo, jangan tersinggung ya. Ini Lin. Kadang-kadang dia memang kurang mengerti. Tapi hatinya baik dan penuh kasih. Iya. Aku kasih tahu kamu, ikutin aku. Lihat dulu waktu aku rawat ayahmu. Seberapa perhatian aku kan kita berdua. Kurangi bicara sedikit. Anak ini. Sinuo, coba tebak. Bibi sekarang lagi mikir apa ya? Aku nggak bisa nebak. Jangan-jangan lagi mikirin makanan favorit aku. Bukan. Bibi lagi mikir. Lihat ayah sama ibumu. Punya anak sehebat kamu. Pasti bangga banget kan? Mama kan bilang waktu makan. Harus sedikit bicara. Bicara banyak nggak baik buat pencernaan. Ayo, bukan anak ini. Cepat makan, mama, anak ini kenapa cubit aku?
Barusan Mama salah. Dia emang orangnya ceplas-ceplos. Dia nggak seharusnya ngomongin urusan keluarga kamu. Mamamu sebenarnya lucu. Dia juga nggak salah ngomong. Kabur terus emang bukan solusi. Luzong, kamu nggak marah kan? Aku tipe orang gituan. Sebenarnya semua orang berpikir, aku punya sesuatu yang mereka nggak bisa dapatkan. Tapi nggak ada yang ngerti. Sebenarnya yang aku inginkan cuma kamu dan mamamu yang paling sederhana. Kebahagiaan yang paling mudah diraih. Cuma pulang ke rumah. 1 mangkok nasi 2 piring sayur. Kamu jadi lebih ngerti aku. Kamu harusnya lebih sayang aku dong. Mikirin apa sih kamu? Siapa yang mau jatuh cinta sama kamu? Ia pakai baju branded semua. Tapi nggak bisa merasakan kehangatan keluarga. Lu Sinuo, ternyata kamu juga pernah sedih begini. Siapa yang nggak kasihan lihat kamu sekarang? Aku mau kerja part-time di tempat Om Lee. Aku akan pergi. Bu, kamu tidak lelah kembali dari Korea. Cepat kembali tidur. Tidak lelah, tidak lelah. Tapi setelah ibu melihat Sinuo, lebih mudah. Hati itu bergumam dan jatuh ke dalam perut. Sekarang nafsu makannya juga enak. Ibu kamu sudah makan dan bertemu. Anda harus selalu puas ya. Cepat kembali tidur. Ibu, aku lelah, aku juga ingin tidur. Cepat dan istirahat, selamat malam. Selamat malam. Sungguh. Apakah itu akan ditentukan oleh hukum di masa depan? Tidak menikah juga bersalah. Sungguh. Lu Sinuo. Kenapa dia ada di sini? Apakah ini nasib Tuhan? Tidak heran. Bu, kenapa kau tidak mengetuk pintu? Saya bilang saya terlihat sangat akrab. Takut sampai mati sayang, jangan takut.
Minum beberapa teguk. Ling, kau lihat. Jika Anda melihat ibu dari Senturi Jiayuan, informasi ini untukmu. Kau sudah mengenalnya sejak lama? Mungkin. Sekarang kalian sudah menikah. Untuk ibu hanya informasi. Aku bilang ini takdir. Lin, kalian berdua tidak memiliki buku merah besar. Sebelum menembak di depan mata ibu, hati ibu, aku bilang padamu. Semua tergantung di sini, saya tahu tidak. Ibu gadis yang baik, ayolah. Tidak hanya ibu, ayah di surga. Tidak juga menantikannya? Ibuku, bisakah Anda membiarkan saya berhenti sebentar? Sekarang kau bisa berhenti. Jika Anda begitu terpaku. Jatuhkan dia seperti harimau. Anda berhenti. Hanya gadis-gadis itu. Sudah terlambat, kau menyesal. Ibu pasti bisa menang. Apakah Anda seharusnya membiarkan putri Anda beristirahat dengan nyenyak untuk tidur kecantikan? Besok pagi bersinar dan penuh semangat. Untuk menangkapnya. Itu yang kamu katakan, yang aku katakan. Ibu dan ayah mendengarkan. Dengar, tangkap dia, tangkap. Pasti tangkap dia. Tidurlah, ibu juga akan tidur. Tidur lebih awal. Astaga. Apa ini semua? Kak Sinuo. Selamat jalan, jaga diri baik-baik. Tenang saja. Ayo naik mobil. API yang sebenarnya kamu cekatkan. Siapa yang takut? Ayo. Terima kasih sudah datang, hati-hati di jalan. Luzong ini adalah jalan untuk makan minum dan bersenang-senang. Semua ada butuh apa bilang saja. Terima kasih sudah datang, hati-hati di jalan. Saya tidak tertarik dengan jalan ini.
Lu Zong kami siap kali datang ke sini. Selalu punya tempat tetap. Berarti Xiao Xiangyu sudah menunggu. Di mana? Ayo pergi, hati-hati di jalan. Ayo, ayo, ayo. Lu Zong, kalian pergi saja. Saya tidak akan ikut. Kenapa kamu tidak ikut? Jangan dengarkan omongan bos, kami hanya mencari tempat. Untuk minum dan mendengarkan musik, tidak ada yang lain. Wanita ikut tidak masalah, ayo. Bukan saya terlalu lelah. Saya ingin cepat pulang dan istirahat, saya ingin kembali ke hotel. Baiklah, kamu istirahat lebih awal. Wang Lin antarkan Nona Liu ke hotel. Terima kasih. Lu Zong, ayo naik mobil. Sifat buruk tidak berubah. Tampaknya Xiao Xiangyu sudah menunggu. Liu Lin. Dari sekarang jangan lagi berpikir macam-macam. Kamu suka berpikir macam-macam. Selalu berpikir macam-macam. Ini tidak baik, itu kelemahanmu. Saya harus berubah, saya pasti akan berubah. Orang seperti dia selain jaringan wanita yang rumit. Di luar hubungan itu, dia adalah seseorang yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kamu harus menjaga jarak dan tidak boleh mendekat. Sama sekali tidak boleh mendekat. Jangan dekat, jangan dekat. Liu Lin. Setelah mendengarku kamu ingin pergi begitu saja? Aku? Jangan bilang kamu benar-benar ingin mengejarku. Apa pendapatmu? Apakah aku memiliki masalah dalam kemampuan berbicara? Atau kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Apa pendapatmu? Apa malam ini kamu sudah bosan dengan para wanita cantikmu yang biasa? Apa kamu ingin bersenang-senang denganku? Pertama-tama terima kasih banyak. Tadi lagu yang kamu mainkan cukup enak didengar. Tapi kedua, maafkan aku sebagai bawahanmu. Apa yang kamu lakukan tidak ada artinya. Mengapa rasanya ada aroma ketegangan di udara? Jadi maksudmu, mulai sekarang kita hanya bisa membicarakan urusan pekerjaan? Betul sekali. Baiklah, kalau begitu mari bicara urusan kerja. Dengan pengaturan iklan yang efektif, mengatur frekuensi dan biaya iklan secara rasional, saya sudah merencanakan beberapa langkah. Beginilah rencananya. Langkah pertama, bentuk kelompok perencanaan. Pak Lu, apakah Anda benar-benar mendengarkan laporan saya? Saya mendengarkan. Apa yang sedang kamu lihat? Apa kamu benar-benar seorang wanita? Baju kamu kok sembarangan begini?
Jangan sentuh barang-barangku, jangan gerakkan. Kita sekarang dalam hubungan kerja. Saya memerintahkanmu sebagai atasan untuk duduk. Duduk. Lebih rapi dan nyaman dilihat begini. Haruskah semua karyawan wanita di perusahaan properti Lu memiliki kualitas seperti ini? Kamu bukan ibuku, kenapa kamu mengatur aku? Aku mau apa saja terserah aku. Kalau kamu sudah mendengar laporan pekerjaanku, kamu bisa keluar dan tutup pintunya. Ngomong-ngomong soal ibu, apa aku harus meneleponnya dan memberitahunya tentang kita? Sedang membicarakan pekerjaan di dalam satu kamar hotel yang sama. Dia pasti akan sangat senang. Lucinuo, kalian berdua diam-diam sudah saling bertukar nomor telepon. Berikan padaku, jangan kamu yang menelepon. Berikan padaku, jangan bikin masalah, berikan padaku. Berikan apa? Berikan padaku teleponnya, berikan padaku. Lepaskan aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani macam-macam lagi, aku pastikan kamu tidak akan melihat matahari besok. Jangan bergerak. Sudah lama kamu melihat secara gratis. Apakah ada sedikit rasa tertarik? Kamu ngomong apa? Jelas-jelas kamu yang memelukku begitu lama. Orang sepertimu serigala yang tidak tahu isi hati. Kok sepertinya kamu yang tidak mau melepaskanku? Justru kamu kan. Mayuan. Halo. Oke, aku segera ke sana. Aku pergi, jangan kangen aku. Lu, pelan-pelan, Anda sudah mabuk pelan-pelan, ya baiklah. Apa yang kamu lakukan? Di mana ini pelan-pelan? Anda pelan-pelan, ya pelan-pelan pelan-pelan. Aku bilang kita pasti menang. Ya pasti menang, tahu kan? Liu Lin, kamu belum tidur. Ke klub malam lagi. Harus menghadiri acara, tidak ada pilihan. Lu selalu mabuk begitu minum. Apa selalu mabuk? Satu botol saja sudah mabuk.
Bagaimana kamu tahu? Cepat bawa dia masuk ke kamar cepat. Baik Lu, ayo pergi. Cepat pergi. Apa? Kembali ke kamar kembali. Ya kembali ke kamar-kamar di sana. Lu di sini. Mau kemana? Ini kamar. Kamar kamu di sini dilihat orang tidak baik. Kamar kamu di sana di sana. Ayo kembali. Lu, Lihat APA. aku tahu kamu akan meninggalkanku kan? Kamu ngomong apa aku bahkan tidak pernah bersamamu. Apa maksud meninggalkanmu? Ada yang pernah bilang ke kamu. Waktu kamu marah. Kamu tetap cantik. Ngomong apa sih? Cepat bantu dia masuk ke dalam. Lu Zong, ayo kita pulang. Ayo pergi. Sinwo kali ini pergi ke Wuxi untuk urusan bisnis. Kenapa nggak bawa kamu? Mereka pergi untuk survei lapangan. Jadi departemen promosi yang bawa orang. Jadi bawa Liu Lin lagi dong? Lagi-lagi Liu Lin ini. Selalu nempel terus sama Sinuo. Aku bilang deh kamu nggak bisa lebih tegas ya. Setiap hari nempel sama Sinuo. Suami sendiri aja nggak bisa jaga. Aku aja yang ngerasa was-was. Aku udah ngobrol sama Liu Lin. Dia bilang dia nggak akan ganggu hubungan aku sama Sinuo. Dasar otak udang. Ngomong sama dia buat apa? Aku kesel banget sama kamu. Gimana sih aku bisa punya anak kayak kamu? Aku udah kenyang. Pagi. Kebetulan ayo sarapan bareng. Nggak usah. Mayuan kenapa dia? Kamu ketawa apa sih? Apakah kamu semalam ngapa-ngapain Liu Lin? Lu Zong semalam. Anda beneran nggak ingat apa-apa? Semalam. Jangan-jangan aku. Aku ngomong apa sih aku ngapain? Pura-pura lupa. Ini. Lu Zong sebenarnya aku nggak lihat apa-apa. Beneran aku nggak lihat apa-apa. Agak canggung ya. Ayo pergi. Ada apa sih? Bukan salahku. Lapar banget. Takut apa sih?
Liulin di sini. Aku duduk di sana aja. Ayo makan bareng, makan bareng. Mayuan, kamu semalam mabuk ya? Aku nggak mabuk kok, aku cuma minum sedikit. Terus gimana aku bisa pulang, aku yang bawa kamu pulang? Kalau nggak ya digendong deh. Kepalaku pusing, aku lupa semuanya. Gimana aku bisa pulang, aku sama sekali nggak ingat. Liulin, kamu ingat nggak semalam? Aku nggak ikut kalian, mana aku bisa ingat. Aku semalam sepanjang malam nonton TV di kamar. Aku lihat apa ya? Ada preman. Pulang mabuk-mabukan terus ganggu cewek baik-baik. Tapi untungnya, banyak orang yang nggak terima lihatnya. Sumpah nggak tahan lihatnya. Dicabut uratnya, dikuliti. Asik banget. Sudah beberapa hari di sini, ada pengalaman apa enggak? Danau juga udah kamu datengin, kota juga udah kamu jalan-jalan. Proyek juga udah kamu datengin, pasti ada inspirasi dong. Waktu rapat kemarin aku mungkin agak berlebihan. Tapi aku nggak sengaja, kamu juga tahu kan aku ini. Ngomongnya nggak ada filter, langsung aja. Skema kamu itu nggak jelek sih. Cuma agak dangkal. Siapapun yang buat pasti sama, nggak ada yang spesial. Sekarang kamu udah punya pengalaman nyata. Pulang nanti bikin yang lebih konkret. Harus bisa dioperasikan ya. Bos, aku tanya, kamu denger nggak? Aku nggak suka ngomong sama orang bejat. Bejat. Aku cuma tidur sebentar sama kamu di kasur. Terus disebut bejat. Aku harus klarifikasi. Itu terjadi karena kamu yang mulai. Aku yang mulai. Oke deh. Itu bisa aku anggap kecelakaan. Tapi aku nggak suka dengan tingkah laku kamu. Aku ngapain sih yang bikin kamu nggak suka? Kamu harus jelasin. Sejak kamu ke Wusi udah 4 hari. Setiap habis makan, nggak ke bar ya ke klub malam. Setiap hari mabuk-mabukan. Nggak mabuk berat, nggak mau pulang. Kamu kesini buat kerja atau buat mabuk-mabukan? Kamu yang bos atau aku yang bos? Apa yang aku lakukan harus selalu lapor sama kamu. Terima perbaikan dan kritik dari kamu. Tentu saja kamu bosnya. Saya mana berani mengkritik kamu. Saya malas mengurus kamu, kamu mau gimana ya udah. Tapi kamu tidak bisa kamu. Tidak bisa apa? Kamu tidak bisa menyakiti Yumin. Yumin. Saya malah mau bicara jelas soal ini. Apa hubungannya dengan Yumin? Yumin itu baik hati, lembut dan setia banget sama kamu. Tapi kamu malah main-main di luar. Kamu nggak merasa bersalah sama dia. Haruskah saya jelaskan hubungan saya dengan Yumin? Nggak perlu, saya sudah tahu. Kamu tuh tipikal yang nggak pernah puas. Kalau boleh tanya, kamu tuh yang dimangkuk atau yang dipanci? Kamu cemburu ya? Nggak lucu ya? Saya cemburu sama kamu. Urusan kamu ngapain saya ikut campur? Kamu kebanyakan mikir. Saya mau kerja dulu, bye.
Pak Presiden, ini kiriman dari Shanghai. Cepet juga. Halo Pak Lu. Iya saya. Halo Ibu Mertua. Saya Ibu Yumin. Pasti Sinuo sudah ceritakan keluarga kami kan? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu. Saya rasa Ibu sudah tahu tentang Sinuo dan Yumin. Sinuo sepertinya sudah mantap sama Yumin. Kalau sudah begitu, bukankah seharusnya kamu memperlakukan Yumin dengan baik? Tapi Sinuo ini sekarang sudah keterlaluan. Sama pegawai kantornya main mata. Saya minta tolong. Ajak Sinuo bicara baik-baik, jangan pelin-pelan begitu. Tentu saja dengan syarat. Jangan sampai merusak keharmonisan keluarga kita. Terima kasih sudah memikirkan kami. Tapi saya ingatkan. Meskipun Yumin sudah dipilih Sinuo, dia belum resmi jadi menantu keluarga Lu. Mertua sebutan ini tolong tarik kembali dulu. Urusan mendidik anak, saya tidak perlu diajari olehmu. Tidak perlu repot-repot. Kalau ada waktu, lebih baik kamu urus anakmu sendiri. Mertua-mertua kamu lucu. Sampah? Acan, kamu sekarang di mana? Saya bilang jangan keliling dunia dulu. Pulang ke negara dulu. Ya pulang ke negara, bantu saya lihat Sinuo. Bagaimana, sudah ketemu belum ada kabar ya? Kemana dia pergi sekarang? Jangan khawatir. Kita terus mencari, pasti ketemu. Kalau begitu terima kasih banyak, lain kali saya ucapkan terima kasih dengan baik. Kamu bilang apa sih? Membantu kamu adalah kehormatan terbesar kami. Kalau begitu terima kasih banyak. Setiap rumah sakit cari lagi. Saya akan suruh orang cari di semua rumah sakit. Saya berpikir, Lu, kamu sudah menghabiskan begitu banyak tenaga hanya untuk seorang penyanyi di bar. Apakah itu sepadan? Tidak ada yang sepadan atau tidak. Saya hanya ingin segera menemukannya. Mencari wanita sampai ke lokasi konstruksi. Benar-benar tidak sia-sia gelar serigalamu. Seperti babi bajie makan di piring tapi melihat ke panci. Mengapa dulu saya tidak melihat? Kalau kamu Lu Sinuo adalah orang seperti ini. Jing. Makanan sudah saya beli, cepat makan. Dengar tidak? Kakakmu suruh saya merawatmu baik-baik, kamu harus makan. Jingu, ada apa? Jing. Ada apa denganmu, Jingu? Mengapa kamu mengajak saya ke sini? Tidak ada apa-apa. Hanya ingin ajak kamu lihat danau, merasakan angin. Santai saja. Kamu pikir sedang syuting film ya? Dulu pernah lihat danau secantik ini. Cantik ya? Tidak pernah. Di kampung halaman saya di timur laut hanya ada waduk. Di hulu desa kami. Sekarang rasanya gimana?
dibandingkan dengan waduk di kampung halamanmu. Air di sini lebih banyak daripada waduk kita. Kamu ketawa apa memang air di sini lebih banyak daripada di tempat kita? Aku jujur aja. Kamu nggak bisa mikir dengan perasaan. Atau emosi gitu. Aku nggak punya banyak perasaan kayak cewek. Setiap hari jadi melankolis. Kamu nggak punya imajinasi, aku ragu. Apa kamu bisa ngelakuin kerjaan promosi? Dua hal yang beda. Siapa bilang aku nggak punya imajinasi? Aku cuma nggak suka meratap tanpa alasan. Hidup udah cukup melelahkan. Ngapain setiap hari pura-pura sedih? Aku suka yang simpel dan langsung. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau mau nangis ya nangis, kalau mau ketawa ya ketawa. Ngapain setiap hari kayak penyair? Pegang. Mau ngapain? Kamu mau ngapain? Jangan kira kamu. Sesekali perhatian bisa ngebalikin kesan burukku tentang kamu. Ada yang pernah bilang nggak? Sikapmu yang ceplas-ceplos itu lumayan lucu. Kok kamu nggak bisa ngomong yang baik? Aku bilang ini pujian. Aku nggak maksud menghina kamu. Pakai kata-katamu. Harusnya simpel dan langsung. Tapi kok kedengarannya nggak kayak pujian? Nggak ada yang pernah bilang aku lucu. Tapi menurutku sih lucu nggak juga. Yang penting aku senang. Aku nggak peduli orang lain ngeliat aku gimana. Kok aku rasa sejak kamu ke Wuxi, kayak berubah jadi orang lain. Semakin sulit dimengerti. Nggak kok, aku selalu kayak gini. Kayaknya enggak. Sejak datang ke Wuxi, kamu sering ke tempat-tempat yang nggak jelas. Penuh dengan kemewahan. Kok kayaknya kamu sangat memperhatikan ini. Ternyata di perantauan, perhatianmu padaku semakin bertambah. Kamu ngapain sih? Kamu cuma apa? Kamu ngapain sih? Aku kasih tahu Lucinuo, aku mau bilang dengan serius. Dari sekarang kita berdua harus menjaga jarak. Jaga jarak. Kamu mau mundur untuk maju lagi? Kamu ngapain sih? Kamu bilang bisa jaga jarak sama aku. Kamu diam berarti setuju. Kamu ingat malam itu? Gimana aku memelukmu? Kamu ingat kejadian malam itu ya? Pembohong-pembohong. Kamu ngapain sih? Lucinuo, aku kasih tahu ya, kamu kali ini ke Wuxi. Kamu udah makan tahu aku berapa kali dari sekarang. Gambaranmu di hatiku sebagai playboy udah nggak bisa diselamatkan. Nggak apa-apa, aku juga nggak berniat menyelamatkan. Hei, ada apa? Hei Sinuoge, Jingu ada masalah? Logi ASIC main, computer di rumah. Tiba-tiba pingsan nggak sadarkan diri. Cepat bawa ke rumah sakit. Kami udah di ruang gawat darurat. Aku cuma kasih tahu kamu pulang cepat ya. Oke, aku segera pulang. Telepon kapan saja. Jingu gimana? Nggak tahu. Katanya pingsan, udah dibawa ke rumah sakit. Kita pulang yuk.
Tunggu sampai di kota. Kamu turunin aku, kamu ke rumah sakit. Aku naik taksi pulang sendiri. Kamu nggak punya hati nurani ya. Jingu baik banget udah pinjam kamu lebih dari 20 juta. Bisa dibilang dia kreditur sekaligus setengah dermawanmu. Kamu ngerti nggak apa itu bersyukur? Aku nggak ngerti apa itu bersyukur ya. Dia sekarang di rumah sakit nggak tahu hidup mati. Kamu nggak mau jenguk sama sekali. Itu namanya bersyukur. Kamu seharusnya peduli, kasih salam dong. Kalau udah waktunya aku pasti jenguk. Nggak usah kamu urus. Apaan sih? Aku ngapain semua ini buat kamu? Nggak bikin repot malah nggak tahu terima kasih. Kamu maksudnya Yumin ya? Kamu takut bertemu dia? Dia begitu lembut dan tenang, apa yang perlu kutakutkan? Kalau begitu kamu merasa bersalah padanya. Aku kenapa harus merasa bersalah padanya? Aku tidak melakukan hal yang salah padanya. Kalau begitu kamu tidak takut padanya, juga tidak merasa bersalah padanya. Lalu kenapa kamu selalu menghindarinya? Aku serius nanya. Kalau bukan karena mempertimbangkan Yumin, apakah sekarang kamu akan tertarik padaku? Merasa suka padaku? Kamu benar sekali. Tapi soal rasa suka ini, tergantung seberapa besar rasa sukanya. Menurutmu bisa seberapa besar? Coba perkirakan. Pertanyaan ini dasarnya tidak valid, aku menolak menjawab. Bicara berbelit-belit. Sebenarnya tanpa kamu bilang pun aku tahu. Tapi untungnya aku orangnya baik. Tidak pernah punya pikiran macam itu padamu. Kalau tidak, kalau kamu benar-benar menyerang, aku mungkin tidak akan tahan. Sudah begini masih tidak punya pikiran padaku. Orang macam apa sih? Kamu ngomong apa sih? Tidak ada aku menyerangmu. Aku kasih tahu kamu tenang saja, kamu bukan tipeku. Bahkan kalau mau menyerang, aku akan menyerang Jingu, bukan kamu. Coba katakan, Jingu lebih baik dariku di mana? Apa kelebihannya yang menarikmu? Jingu jauh lebih manis darimu. Bukan cuma sedikit. Coba katakan. Apalagi yang perlu dikatakan? Kita tidak perlu bicara yang lain, soal dalam diri saja. Juanya begitu polos dan murni. Suka menolong dan baik hati, itu soal dalam diri. Soal penampilan juga tidak perlu dibahas. Begitu cerah dan muda. Lihat saja pakaiannya. Jingu sangat tampan. Tidak sepertimu. Setiap hari hanya pakai setelan itu. Setelan jas yang kaku. Tidak bisa tersenyum, senyumannya lebih buruk dari tangisan. Selalu cemberut. Seperti ada yang berhutang padamu. Kamu tidak mengerti, ini gayaku. Saya mengejar kecantikan yang matang. Kecantikan matang, dengarkan aku. Sekarang tidak ada yang suka kecantikan matang. Saat ini kita semua menyukai kecantikan muda. Maka kamu sangat meremehkan fleksibilitasku, kataku padamu. Aku biasanya tidak menunjukkan sisi mudaku. Jika aku sudah menampilkannya, bisa dibilang itu luar biasa menggemparkan. Aku benar-benar tidak melihatnya. Kalau kamu punya potensi di bidang ini, tapi biar ku sampaikan satu nasihat. Orang yang terlalu percaya diri sama dengan sombong. Sinuo kembali. Apa yang sedang terjadi sekarang? Dokter bilang itu sindrom komputer. Apa-apaan penyakit ini? Sindrom komputer. Mengapa belum pernah mendengar tentang penyakit ini? Memang baru pertama kali mendengarnya, apa maksudnya? Sebenarnya itu karena dia terlalu lama duduk di depan komputer dan begadang setiap hari. Polanya makan tidak teratur sehingga ketidakseimbangan yin-yang naik pitam. Panas hatinya bisa naik ke level setinggi itu. Benar-benar memperluas wawasan. Apa dokter bilang soal pengobatan selanjutnya? Sebenarnya tidak ada masalah besar. Setelah sadar tinggal suntik 2 kali lagi, tidak masalah. Yang penting harus menjaga kesehatan dengan baik setelah pulang. Seharian hanya tahu pegang komputer main game.
Bicara berkali-kali, juga tidak didengar. Lihat saja, apakah dia bisa belajar dari pengalaman kali ini. Menurutku pengasuhnya kurang bertanggung jawab. Apa yang kamu bicarakan lagi? Aku tidak mengomel apa-apa. Aku sebagai pengasuh tidak bisa mengendalikannya. Dia sama sekali tidak menganggapku serius. Udah-udah kalian berdua pulang dulu. Malam ini aku saja yang di sini. Biarkan aku di sini saja. Kalian baru saja kembali, istirahatlah di rumah. Jangan rebut-rebutan lagi. Pulang dan istirahatlah. Pulang-pulang. Liulin, di mana rumahmu? Aku antar kamu sebagian jalan naik taksi ya. Aku tinggal di fase 2 perumahan kami. Kamu beli rumah di perusahaan kami, aku lupa. Kalau begitu tidak ada cara lain. Terima kasih. Kamu sudah makan? Aku belum. Belum makan ya? Kalau gitu kita makan bareng yuk? Boleh. Ayo. Yumin. Kamu kayaknya ada yang mau bilang ya? Iya. Kayaknya setiap kali aku cari kamu selalu ada yang mau aku sampaikan. Tapi, aku benar-benar ingin berteman denganmu. Aku rasa kamu orang yang sangat baik kan? Sebenarnya aku cuma mau tanya, kamu kemarin pergi dinas sama Sinuo. Ada kejadian istimewa nggak? Istimewa? Nggak ada yang istimewa. Bohong deh. Apa kamu nggak sadar? Sinuo tiap malam selalu pergi ke bar atau klub malam. Kamu juga tahu ya? Aku tahu. Aku juga pernah dinas sama Sinuo. Lihat kamu kaget. Aku sama sekali nggak heran. Kamu tahu pacarmu hura-hura di luar. Kamu masih bisa tenang gini. Gimana kamu bisa tahan? Bukan aku nggak peduli, tapi aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak bisa mengubahnya, tapi aku juga nggak bisa meninggalkannya. Jadi aku cuma bisa menyesuaikan diri. Hanya aku yang bisa melakukan ini. Logika apa ini? Kamu terlalu besar hati. Terlalu suka berbagi ya? Lusinuo, pantas kamu toleransi seperti ini. Sebenarnya nggak ada toleransi atau enggak. Manusia memang punya sisi baik dan sisi buruk. Meskipun aku membohongi diri sendiri, aku lebih memilih untuk menghargai kebaikannya, mengabaikan keburukannya. Lihatlah seperti bulan di langit. Ia selalu berharap orang-orang melihatnya cerah dan bersih. Tapi sebenarnya ia juga dikelilingi oleh pegunungan yang curam. Jadi aku lebih memilih untuk hanya menyimpan keindahan yang ia berikan padaku. Berputar di pavilion merah. Menerangi yang tak bisa tidur, seharusnya tidak ada dendam. Mengapa selalu bulat saat berpisah?
Manusia punya suka duka pertemuan dan perpisahan. Bulan punya terang gelap bulat dan sabit. Hal ini sejak dulu susah sempurna. Semoga manusia bisa hidup lama. Meski terpisah ribuan mil tetap bisa menikmati bulan bersama. Kamu ngapain ngeliat aku kayak gitu? Kamu baca puisi yang panjang banget. Aku agak bingung. Bulan ini kok bisa disamain sama cowok ya? Iya kan? Apapun bentuk bulan cantik atau jelek, itu tetap ada di langit. Jauh banget dari kita tapi cowok beda. Dia hidup di sekitar kita setiap hari. Kamu bisa nerima dia selingkuh di belakang kamu, melakukan hal-hal kotor gitu. Aku gak bisa gimana dong? Abang Sinuo di hatiku, kayak bulan di langit. Entah hanya bisa dilihat tapi gak bisa diraih. Entah harus terima semua kelebihan dan kekurangannya. Aku sadar betul posisi aku. Dia di langit, aku di bumi. Tapi aku pengen terbang ke langit. Kayak Dewi Chang'e di langit. Pengen menari-nari di bulan. Harus tahan dingin dan kesepian. Aku sama kamu. Beneran beda dunia. Mungkin kamu terlalu jauh dari dunia ini. Jadi agak gak nyambung. Siapa bilang? Sebenarnya kita sama. Sama-sama terlalu dekat dengan dunia ini. Sama-sama terlalu pengen banyak hal indah di dunia ini. Liulin, sebenarnya aku kagum sama kamu. Tapi aku gak bisa kayak kamu. Hidup susah kayak kamu. Kamu punya kemampuan. Kamu bisa cari uang sendiri buat beli rumah. Kamu bisa penuhi semua keinginan kamu. Tapi aku gak bisa. Aku gak punya kemampuan kayak kamu. Satu-satunya aku cuma punya Abang Sinuo. Jadi apapun Abang Sinuo aku bisa terima. Dan kamu beda, aku gak salahkan. Kalau gitu aku duluan ya. Dah. Bulan. Wanita dalam cinta. Ternyata bisa bikin bingung dan hilang akal. Kalau aku gimana? Cepat kembali normal.
Abang Sinuo, Abang Sinuo. Hari ini kamu datang pagi sekali. Iya, aku bawa sarapan untukmu. Setelah makan kamu bisa pulang siang, aku di sini aja. Ada apa? Sudah lama nggak lihat kamu segini lelahnya. Mata kamu hitam. Rasanya kayak tambah tua beberapa tahun. Seharusnya tadi malam aku di sini aja. Ayo makan sarapan. Terima kasih. Yumin, Abang Sinuo. Sudah beberapa hari nggak ketemu, aku kangen. Biar aku peluk sebentar ya, cuma sebentar. Anggap aja adik peluk abang. baiklah si kecil. Kamu buta ya jalannya kayak gitu. Maaf ya maaf. Maaf ya. Gimana kalau aku nabrak kamu? Kalau nggak bisa jalan ya jangan jalan. Aku benar-benar minta maaf. Pak, sudah minta maaf kok. Hormati orang lain dong, kamu nggak punya orang tua ya? Kalau orang tua kamu di jalan juga dimarahin kayak gini, kamu nggak sedih ya? Ayo jalan. Punya mobil hebat ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terima kasih ya Nona. Nggak apa-apa. Tapi aku mau bilang. Aku bukan orang tua, aku nggak tua. Kamu bukan orang tua. Tentu saja. Bye. Kamu lapar ya? Ayo makan. Terima kasih. Pasti enak ya. Sebenarnya mau dikasih ke teman, kayaknya dia sudah makan. Om. Om, kamu bisa makan semuanya. Bagus sekali. Om, kamu bisa bahasa Inggris juga ya? Inggris itu apa sih, cuma gerimis aja. Aku juga bisa bilang halo dalam bahasa Jepang. Aku juga bisa bilang halo dalam bahasa Jerman. Aku juga bisa bilang halo dalam bahasa Spanyol. Aku juga bisa bilang halo dalam bahasa Rusia. Aku juga bisa bilang ciao dalam bahasa Italia. Om, bahasa Italia om ini agak mirip ngomong kasar. Dari tadi om cuma bisa bilang halo. Aku kasih tahu ya. Kayak kita-kita ini yang udah tua. Bukan berarti di usia kita ini. Aku termasuk yang banyak tahu. Om memang berbakat. Om lebih berbakat dari aku aja nggak bisa. Nanti aku ajarin Om.
Oke, aku pasti mau belajar dari Om. Bagus tapi kayak Om yang rajin belajar. Cewek cantik kayak kamu itu udah jarang. Ada apa? Aku terlalu asyik ngobrol sama kamu hampir lupa sama hal penting. Aku perkenalkan diri, namaku Jin-chan. Namaku Liulin. Senang berkenalan denganmu. Aku juga senang berkenalan dengan Om. Terima kasih, sampai jumpa. Aku harus cari guguku. Sampaikan salamku ke Gugu. Oke. Gugu. Ayahmu datang menjengukmu, Gugu.